Perkenalkan, nama saya Ferry Valino Langgang, jurusan Teknik Listrik, Prodi D4. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis sistem pentanahan transformator distribusi di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Berbicara tentang sistem pentanahan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap usaha pengaman rangkaian listrik. Apabila suatu tindakan pengaman yang baik dilaksanakan, maka harus ada sistem pentanahan yang dirancang dengan baik. Pemilihan impedansi harus dilakukan secara analitis. Sistem pentanahan berfungsi untuk memperbaiki arus gangguan hubung singkat yang tidak terlalu besar, sehingga bahaya yang ditimbulkan tidak berlebihan, namun sensitivitas relay proteksi masih dapat dipertahankan. Tegangan lebih yang terjadi pada fase yang tidak terganggu tidak terlalu besar, sehingga batas isolasi peralatan dapat dipertahankan atau dikurangi. Stabilitas dan kontinuitas penyaluran beban dapat terjamin. Syarat sistem pentanahan yang efektif adalah membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengaman personil dan peralatan dengan menggunakan rangkaian yang efektif, dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surya hubung, menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah untuk memastikan kontinuitas penampilan sepanjang umur peralatan yang dilindungi, menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam perawatan dan perbaikan bila terjadi kerusakan. Dalam sistem pentanahan, semakin kecil nilai tahanan maka semakin baik, terutama untuk pengaman personal dan peralatan. Beberapa standar yang telah disepakati adalah bahwa saluran transmisi substation harus direncanakan sedemikian rupa sehingga nilai tahanan pentanahan tidak melebihi 1 ohm untuk tahanan pentanahan pada komunikasi sistem, dan maksimum harga tahanan yang diizinkan 5 ohm pada gedung atau bangunan. Untuk menghitung pentanahan suatu bangunan menggunakan persamaan R sama dengan Rho per 4 akar Pi per 4. Dengan keterangan R adalah tahanan pentanahan, sedangkan Rho adalah resistivitas tanah. Suatu pentanahan netral langsung pada generator dikatakan bila mana adanya hubungan galvanis antara sistem itu dengan tanah tanpa menyisipkan suatu impedansi pada saat terjadi gangguan hubung singkat kawat tanah begitu besar sehingga tekanan arus lebih berpengaruh dari tekanan tegangan. Gangguan dalam sistem tenaga dapat dibagi menjadi 2, yaitu gangguan seimbang balanced fault dan gangguan tidak seimbang unbalanced fault. Kita mulai dengan gangguan seimbang. Tipe gangguan ini didefinisikan sebagai gangguan hubung singkat 3 fase, di mana gangguan hubung singkat ini jarang terjadi, tetapi merupakan tipe gangguan yang paling parah karena pada setiap saluran arus gangguan sama besarnya. Gangguan 3 fase juga digunakan untuk menentukan kapasitas hubung singkat atau sering disebut short circuit capacity. Peralatan pada titik gangguan sehingga dapat ditentukan dimensi bus dan kapasitas pemutus, interrupting capacity, circuit breaker atau sering disebut CB. Gangguan tak seimbang unbalanced fault. Tipe gangguan ini didefinisikan sebagai gangguan yaitu 1. Gangguan satu fase ke tanah, 2. Gangguan 2 fase ke tanah, 3. Gangguan fase ke fase. Karena setiap gangguan tidak seimbang menyebabkan mengalirnya arus tidak seimbang pada sistem. Metode komponen simetris berguna sekali dalam analisis untuk menentukan arus dan tegangan di semua bagian sistem setelah terjadi gangguan. Perhitungan arus gangguan hubung singkat satu fase ke tanah ditunjukkan menggunakan rumus IF sama dengan 3EA
per set 1 tambah set 2 tambah set 0 tambah 3 Rn. Kenaikan tegangan fase sehat adalah delta sama dengan min EPH kali K min 1 per K tambah 2, di mana K sama dengan set 0 per set 1. Besar arus gangguan yang diperbolehkan adalah kira-kira 10 ampere. Bila generator dan transformator berbentuk satu kesatuan, maka cara tahanan besar inilah yang dipakai untuk keperluan proteksi relaying atau gangguan tanah. Adalah praktis untuk tidak menghubungkan secara langsung tahanan itu antara netral dan tanah, tetapi memasang sebuah transformator tipe distribusi antara netral dan tanah dan memasang tahanan pada jepitan sekunder dan relay proteksi dari transformator itu. Tegangan sentuh. Tegangan sentuh adalah tegangan yang terdapat di antara suatu objek yang disentuh dan suatu titik berjarak 1 meter, dengan asumsi bahwa objek yang kita sentuh dihubungkan dengan kisi-kisi pengetahanan yang berada di bawahnya. Besar arus gangguan dipengaruhi oleh tahanan orang dan tahanan kontak ke tanah dari orang tersebut. Tegangan langka. Tegangan langka adalah tegangan yang timbul di antara dua kaki yang sedang berdiri di atas tanah yang sedang dialiri oleh arus kesalahan ke tanah. Jadi misalkan jarak antara kedua kaki orang adalah 1 meter dan diameter kaki misalkan 8 cm dalam keadaan tidak memakai sepatu. Rugi arus netral atau losses sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa pada sisi sekunder trafo. Mengalirlah arus di netral trafo dan mengalir pada penghantar netral trafo ini menyebabkan losses atau sering disebut rugi-rugi. Untuk mencari rugi-rugi arus netral atau losses bisa digunakan dengan rumus PN sama dengan IN pangkat 2 dikali Rn. PN adalah losses pada penghantar netral trafo, IN adalah arus yang mengalir pada netral trafo, Rn adalah tahanan penghantar netral trafo. Sedangkan losses yang diakibatkan karena arus netral yang mengalir ke tanah ground atau ground dapat dihitung dengan rumus PG sama dengan IG pangkat 2 dikali RG. Dengan keterangan PG adalah losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah, IG adalah arus netral yang mengalir ke tanah, dan RG adalah tahanan pembumian netral trafo. Karena kita di sini menganalisa sistem pentanan yang ada di transformator distribusi di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, untuk kita mengetahui arus-arus tersebut dapat digunakan rumus, yaitu 1. Rumus arus gangguan hubung singkat. 2. Rumus kenaikan tegangan fase sehat. 3. Rumus tegangan sentuh. 4. Rumus tegangan langka. 5. Rumus rugi-rugi daya akibat arus netral. Nah, hasil dari perhitungan ini akan dibandingkan dengan standar sistem pentanahan IEC atau SPLN pada transformator distribusi dan gedung rektorat Unilak sekarang ini untuk mengetahui apakah pemasangannya sudah sesuai atau tidak. Setelah kita menghitung semuanya, maka akan didapatkan hasil pada tabel hasil perhitungan transformator distribusi yang akan saya tampilkan pada sebelah kiri saya, yaitu pada tabel ini nomor 1 tahanan pentanahan hasilnya 279,5 ohm, sedangkan standar IEC 5 ohm. Tahanan peralatan 0,0465 ohm, standar IEC 5 ohm. 3. Tegangan sentuh hasil 288,1 volt, standar IEC 490 volt. 4. Tegangan langka hasil 938 volt, standar IEC 1615 volt. Arus gangguan hasil
1,15 ampere, standar EC 5 ampere. 6. Kenaikan tegangan. Hasil 308 volt, standar EC 380 volt. Rugi-rugi daya. Hasil 111,62 watt, standar EC 500 watt. Berdasarkan tabel yang diperoleh, bahwa hasil perhitungan pada pentanan transformator distribusi belum memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Internasional IEC sebesar 5 ohm. Sedangkan pentanahan titik netral pada transformator distribusi memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Internasional sebesar 5 ohm. Hasil perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah yang diperoleh belum memenuhi standar IEC, serta hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat sudah memenuhi standar IEC. Sedangkan kenaikan tegangan fase sehat dan rugi-rugi daya akibat arus netral sudah memenuhi standar IEC. Oke, sekian penjelasan tentang analisa sistem pentanahan transformator distribusi di Universitas Rancang Koni Pekanbaru. Saya Ferdi Langgang. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.